Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan semesta alam, sehingga walaupun hujan kita masih bisa mengadakan kajian terkait dengan negara, pasar, dan civil society. Salawat serta salam tak lupa kita maturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah peradaban dunia dari kehidupan yang tidak beradab hingga kita sampai pada kehidupan yang luar biasa beradab. Sehingga pada kesempatan ini kita berpakaian dengan sangat rapi, itu menjadi bukti keberadaban perjuangan daripada Rasulullah SAW. Beliau juga dikenal di Barat itu sebagai pahlawan nomor 1, atau disebut juga dengan revolusioner sejati umat Islam. Baiklah, jadi materi kita hari ini adalah negara, pasar, dan civil society. Sebelum disampaikan oleh pemateri, barangkali sedikit saya ingin sampaikan bahwa negara, pasar, dan civil society ini adalah punya hubungan yang sangat erat, di mana negara sebagai penaung daripada segala kegiatan civil society, yang di dalamnya juga termasuk pasar dan sebagainya. Jadi negara ini punya syarat terbentuk. Kira-kira ada yang tahu syarat terbentuknya suatu negara? Silakan. Lalu Iran? Lalu apa? Ya, jadi ada masyarakat, ada pengakuan itu secara de jure dan de facto, juga ada wilayah. Jadi pada intinya yang paling substansi adanya sebuah negara itu adalah adanya manusia. Di mana yang paling substansi dari sebuah negara itu adalah manusia. Tidak akan terbentuk yang namanya kata negara itu sendiri kalau tidak disepakati oleh manusia. Artinya yang lebih kita utamakan dalam kehidupan ini adalah kemanusiaan. Gitu. Jadi tidak panjang lebar saya ingin sampaikan, itu hanya pengantar daripada substansi negara. Jadi mohon maaf pemateri selanjutnya. Jadi nama pemateri kita hari ini Kakanda Wahidin, sarjana ekonomi. Beliau sudah cukup banyak pengalaman dalam hal menyampaikan materi terkait dengan kemahasiswaan, negara, masyarakat, dan banyak hal yang beliau bawa. Beliau dikenal juga pemateri handal di organisasi nasional Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi beliau tidak pernah luput untuk hadir membawakan materi di setiap organisasi. Sekilas itu saja terkait tentang beliau. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri untuk menyampaikan materi kita pada hari ini. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan bersama di sini. Biasanya rutinitas kajian yang kita bangun ini tidak lain tidak bukan hanya untuk menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, harapannya cara berpikir kita memiliki bekal referensi, kita memiliki dukungan untuk melihat bagaimana kehidupan ini, untuk menilai realitas kehidupan manusia,
di sisi lain kita juga hidup di tengah-tengah individu yang lain, atau yang kita mau bahasakan masyarakat, dan kita juga hidup berbangsa dan bernegara. Jadi dalam menghadapi persoalan sosial, dinamika sosial, jadi kita kadang-kadang salah memahami bagaimana alur kehidupan itu sendiri. Kita kadang-kadang juga sulit membedakan bagaimana hak kita sebagai manusia, hak kita sebagai individu yang hidup sebagai warga negara ini. Jadi kali ini kenapa kita angkat tema dengan pembahasan negara, pasar, dan civil society ini, teman-teman. Tema ini coba kita angkat itu untuk lebih menguatkan kita kaitan dengan pandangan dunia saja, pandangan dunia, baru keterkaitan secara filosofis, bagaimana negara itu terbentuk, bagaimana dalam negara itu ada yang disebut hukum yang bebas, yang disebut pasar, dan kemudian kita mengangkat juga tema civil society, ya kan? Civil society ini sebenarnya cita-cita masyarakat, cita-cita manusia yang hidup bersama, begitu. Makanya kita angkat ini kajian atau pembahasan negara, pasar, dan civil society ini itu untuk bekal pengetahuan kita sekali lagi, dan di sisi lain kita akan coba memahami bagaimana eksistensi individu-individu atau manusia yang ketika tergabung menjadi warga negara dan berada di tengah-tengah masyarakat, dan bagaimana manusia memahami pasar, lalu cara manusia sampai pada tujuan hidup bersama yang disebut civil society ini bagaimana. Nah, tentu di dalamnya nanti yang kita persoalkan adalah keadilan itu sendiri, bagaimana keadilan dalam perspektif sosial dan keadilan dalam perspektif ekonomi. Karena tema kajian kita ini, negara harus memiliki tawaran untuk mensejahterakan masyarakatnya, gitu. Itu tawarannya, gitu. Dan beberapa pandangan dunia atau ideologi dunia nanti juga kita akan bahas, gitu. Bahwa pandangan dunia atau ideologi mana yang kemudian punya tawaran untuk mensejahterakan, memberikan kesejahteraan atau keadilan pada masyarakat, itu yang kita mau bahas. Nah, sebelum itu pertama teman-teman, kita harus pahami dulu apa maksud, gitu, atau kita pahami dulu apa maksud daripada tema kita ini. Setidaknya sebagai pengantar kita atau pemahaman awal kita harus memahami dulu negara ini dari aspek pendefinisian pasar itu apa, civil society bagaimana, gitu. Supaya di dialektika kajian kita nanti, di pembahasan kita ini arahnya tertib, Anda memahami begitu. Maka yang pertama kita coba pahami dulu ini negara. Nah, kata negara ini sendiri, nah gitu. Nah, kita harus lihat dulu negara ini kadang dia berasal dari bahasa Sanskerta, gitu. Jadi banyak dia secara harfiah istilah dia berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu nagas, begitu. Nagar, gitu. Nah, nagar ini dalam istilah Sanskerta dia berarti wilayah atau tempat tinggal, gitu. Nah, jadi di pertama dalam istilah Sanskerta, negara ini dia berasal dari kata nagar yang memiliki arti wilayah atau tempat tinggal. Nah, di sisi lain
negara juga ini dalam istilah Eropa. Dalam istilah Eropa dia disebut state. Nah, ini state. Belanda itu hampir sama, stat. Kalau Prancis, Eta. Nah, semua ini disebut dengan istilah Latin. Nah, makanya negara dalam istilah Latin itu kita merujuk pada Eropa, state. Baru Belanda, state, baru Prancis, Eta, gitu. Nah, ini istilah Latin dari istilah negara. Nah, istilah Latin dari tiga negara ini, ada tiga pandangan dunia, istilah dunia ini dia berasal dari status atau statum. Nah, ini. Nah, makanya kenapa kemudian Barat itu ketika bicara negara, baik pada pendekatan teori, dia selalu persoalkan status, gitu. Nah, status atau statum ini dia berarti suatu keadaan yang tetap dan tegak, atau suatu keadaan yang memiliki sifat-sifat yang tetap dan tegak. Nah, ini kalau kita artikan Latin dari status atau statum ini yang berasal dari istilah-istilah Eropa ini. Maka negara juga bisa diartikan suatu keadaan yang tetap atau suatu keadaan yang memiliki sifat tetap dan tidak berubah dia. Ini secara istilah. Nah, baru negara itu sendiri, negara itu sendiri, misalnya dalam beberapa pandangan tokoh, misalnya saya ambil Profesor Djoko Susanto. Nah, misal menurut Djoko Susanto, negara itu adalah suatu organisasi, suatu organisasi manusia atau kumpulan-kumpulan manusia yang berada di bawah pemerintahan yang tetap. Nah, Soekarno sendiri juga bicara negara itu suatu organisasi masyarakat yang memiliki daerah tertentu, kekuasaan dan sepenuhnya berada dalam kedaulatan. Nah, banyak kemudian tokoh yang berpendapat tentang negara, tetapi substansi yang kita mau pahami di sini bahwa negara itu adalah pada dasarnya adalah wilayah atau tempat tinggal yang luas, gitu. Nah, pada asal katanya. Jadi kita pada kesempatan tidak persoalkan bagaimana teori terbentuknya negara, ya. Jadi kita tidak bicara disiplin ilmu negara ini, tapi kita coba mengkaji, ya kan? Bagaimana hidup bernegara. Makanya kita bedah dulu, kita tidak persoalkan ya teori terbentuknya negara itu teori alam, ya, gitu. Teori ketuhanannya, nah, kita tidak bahas itu, gitu. Jadi begitu gambarannya. Dan di sisi lain, negara juga ini memiliki syarat terbentuknya. Jadi syarat terbentuknya nanti kita akan kupas. Saya sampaikan dulu syarat terbentuknya negara yang kita biasa sebut dengan ada yang disebut rakyat, wilayah, ada pemerintah yang berdaulat, dan yang keempat itu syarat deklaratif, istilahnya syarat deklaratif atau yang disebut ini syarat deklaratif yang disebut dengan pengakuan negara lain, itu disebut syarat deklaratif. Jadi secara undang-undang dia disebut sebagai syarat deklaratif adanya pengakuan negara lain, begitu. Nah, ini nanti kita kupas ini dengan tiga lembaga negara yang sering dibahas dalam teori trias politika. Ada yang disebut eksekutif lagi. Nah, bagaimana negara itu, karena itu bicara syarat terbentuknya negara, pemerintah berdaulat, dia bicara tiga lembaga negara itu. Nah, gitu. Baru rakyat, manusia individu, apa kira-kira persoalan mendasarnya nanti sehingga terjadi persoalan negara itu. Nah, gitu kita lihat. Nah, pengakuan negara lain, yaitu bagaimana negara itu bisa merdeka dan mendapatkan kedaulatan, pengakuan kedaulatan itu. Wilayah ini bicara bangsa,
ya kan, suku-suku bangsa. Jadi kita persoalkan nanti. Nah, pasar. Nah, pasar ini kalau dalam kajian ilmu ekonomi, pasar itu ya kan adalah suatu proses interaksi antara permintaan dan penawaran. Permintaan ini pembeli, penawaran ini penjual terhadap barang dan jasa tertentu. Itu pasar. Kalau dalam kajian ilmu ekonomi, sekali lagi, pasar itu adalah suatu proses interaksi antara permintaan dan penawaran. Saya bahasakan permintaan dan penawaran. Ya, permintaan pembeli, penawaran penjual atas barang dan jasa tertentu, itu yang disebut pasar. Gitu. Nah, civil society ini sudah istilah Latin. Civil society ini istilah Latin. Nah, gitu. Civil society istilah Latin yang memiliki arti masyarakat yang beradab. Masyarakat yang beradab. Sama, civil society ini sebenarnya masyarakat madani. Nah, madani ini berasal dari bahasa Arab, istilah Arab yang artinya adab atau beradab. Gitu dia. Jadi Anda harus beda. Civil society itu istilah Latin. Nah, istilah Latin yang memiliki arti masyarakat yang beradab. Nah, masyarakat yang beradab yang dimaksud itu adalah masyarakat yang beradab dalam membangun, menilai, ya kan, menjalani kehidupan itu. Dia harus membangun dan menjalani serta memaknai kehidupan itu, harus memiliki cita-cita bersama, tujuan bersama. Itu sampai terbentuknya peradaban, masyarakat yang beradab. Nah, maka dalam istilah Arab, sekali lagi, civil society ini kita sebut masyarakat madani, masyarakat yang beradab. Nah, madani itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya adab atau beradab. Ini sekilas tentang civil society dulu, biar Anda paham. Ya. Nah, sekarang yang pertama, teman-teman, yang harus kita lihat itu, kita kembali pada syarat terbentuknya negara, syarat terbentuknya gitu. Tadi yang pertama adalah ada rakyat, ya, gitu, rakyat. Gitu. Rakyat dalam istilah luas itu disebut masyarakat. Nah, masyarakat ini itu kita sering istilahkan kumpulan manusia atau kumpulan individu. Nah, salah satu definisi yang saya mau ambil, misalnya masyarakat adalah satu kumpulan hubungan yang ditertibkan, atau kumpulan manusia-manusia yang di dalamnya tergabung individu-individu memiliki tujuan dan cita-cita bersama. Itu masyarakat. Makanya syarat terbentuknya negara kita sebut rakyat atau masyarakat nanti. Baru yang kedua, wilayah. Wilayah, bahwa negara itu harus memiliki letak geografis yang jelas, batasan teritorial yang jelas, begitu. Ya, baru ada yang disebut pemerintah yang berdaulat. Nah, pemerintah yang berdaulat ini, ya kan, kenapa dia harus ada dalam syarat terbentuknya negara? Dialah yang bertugas untuk menjawab kebutuhan dan kedaulatan rakyat atau manusia yang tergabung dalam suatu organisasi manusia atau yang kita sebut negara itu. Dialah yang bertugas mengatur, menjawab kesejahteraan rakyatnya. Gitu. Tentu saja pemerintah juga ini dia dari rakyat nanti. Gitu. Baru syarat deklaratif atau pengakuan negara lain. Nah, pengakuan negara lain. Gitu.
bahwa negara itu diakui sebagaimana negara, ya kan, dia juga harus memiliki syarat yang pasal deklaratif. Syarat deklaratif ini bisa didapati oleh satu negara, ya kan, apabila dia lepas dari penjajah, bahwa negara itu harus memiliki kemandirian, dia memiliki kedaulatan sendiri, gitu. Lepas dari penjajahan itu syarat, dia harus memiliki yang namanya kedaulatan negaranya, gitu. Maka dia baru dapati syarat deklaratif atau pengakuan negara lain, bahwa yang lain, negara yang lain mengakui bahwa misalnya sebuah negara A, bahwa A itu sebagai sebuah negara sah, jelas, begitu. Ini syarat. Sekarang negara, dalam negara gitu, persoalan yang mendasar pada negara ini yang mesti dijawab adalah persoalan manusia. Persoalan manusia, yaitu bagaimana mensejahterakan manusia, begitu. Bagaimana memberikan keadilan pada manusia, baik dalam aspek sosial dan ekonomi. Persoalan sosial dan persoalan ekonomi. Nah, ini tugas negara itu. Tugas negara itu adalah mensejahterakan rakyatnya. Nah, dia punya tugasnya mensejahterakan rakyat. Ini saya mau kupas dulu persoalan yang mendasar dulu, sebelum kita masuk ke pembahasan peran negara atau peran lembaga-lembaga negara yang makanya saya bilang dari awal, kita ini coba melihat persoalan ini menurut pandangan dunia atau kajian filosofis, begitu. Kita tidak sedang membahas atau kita sedang tidak menjadi pengamat negara atau ahli politik yang melihat, tidak. Tapi kita coba kupas dulu, ya kan? Kita punya pengetahuan dasar nggak tentang negara ini? Nah, kalau kita sudah punya pengetahuan dasar tentang negara, kita tahu apa masalah mendasar pada negara, dan masalah pada negara itu terbentuk seperti apa, yang membuat negara itu bermasalah apa, itu analisa kita itu dapat dalam melihat persoalan-persoalan besar pada negara. Anda harus tahu dulu negara itu punya masalah apa dasarnya. Sedangkan hal yang mendasar, hal yang substansial pada negara itu adalah manusia. Makanya syarat terbentuknya kita sebut rakyat. Nah, rakyat itu bicara manusia. Nah, jadi masalah negara itu ada. Ya, apapun persoalan negara muncul, itu tidak keluar dari persoalan manusia, dia Anda keluar dari masalah manusia, gitu. Itu persoalannya. Makanya negara itu hadir atau terbentuk dalam rangka menjawab kebutuhan manusia atau rakyatnya ketika ada pemimpin suatu negara. Nah, tugas negara lewat pemimpin dan pemerintahnya itu adalah, ya kan, dia memberikan kedaulatan pada rakyatnya dalam bentuk mensejahterakan rakyat atau manusia. Tentu saja kesejahteraan dan keadilan itu, ya kan, kita lihat pada dua hal, pada sisi sosial dan sisi ekonomi, bagaimana negara harus menjalan, gitu. Makanya nanti ada tawaran, kira-kira satu ideologi atau pandangan mana yang harus dipakai oleh negara dalam menjawab kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Nah, sekarang persoalan mendasar negara manusia. Pertanyaan sekarang, apa persoalan mendasar manusia ini? Kira-kira apa persoalan mendasar pada manusia? Nah, kita mau lihat dulu. Persoalan mendasar pada manusia ini adalah persoalan ekonomi atau kebutuhan hidup, kebutuhan. Nah, persoalan mendasar pada manusia persoalan kebutuhan atau persoalan ekonomi, bahwa untuk tetap bertahan hidup dan menjalankan hidup, manusia perlu mendukung atau menjawab kebutuhannya atau persoalan ekonominya. Karena dalam ilmu ekonomi, kebutuhan itu ada yang dibagi menjadi tiga dia: primer, sekunder, dan tersier. Jadi kebutuhan pokok, kebutuhan mewah, dan kebutuhan yang elit, begitu. Nah, sekarang
persoalan dasar pada manusia itu persoalan ekonomi atau persoalan kebutuhan. Semua manusia manapun, ya kan, persoalan dasar pada manusia persoalan ekonomi, kebutuhan. Nah, bagaimana untuk menghadapi persoalan ekonomi ini, maka manusia harus memiliki cara. Apa caranya manusia? Bagaimana manusia untuk tetap mempertahankan ekonominya ini supaya ekonominya ini bisa bertahan lama, ya kan? Nah, kayak begini, kalau manusia tidak makan, bisa membawa kematian. Nah, untuk tetap bisa makan dan bertahan hidup, punya tempat tinggal, ya kan, setidaknya kebutuhan ekonomi harus cukupi. Nah, persoalan mendasar pada manusia saya katakan persoalan ekonomi atau kebutuhan. Nah, sekarang gitu. Nah, ketika manusia atau individu-individu ini, ya, bertemu pada suatu wilayah daerah, ya kan, sehingga maksudnya bersama, berkumpul bersama atau berada yang kita sebut dengan masyarakat. Nah, individu-individu ini berkumpul satu sama lain, bertemu, ya kan, kemudian menjadi banyak pada satu wilayah, itu kita sebut masyarakat. Nah, gitu. Nah, gitu. Atau masyarakat ini dalam skala yang lebih besar, pada skala yang lebih besar, kita lihat masyarakat itu pada skala yang lebih luas, gitu. Nah, sehingga tergabung dalam suatu wilayah yang luas yang kita sebut negara, gitu. Nah, persoalan ekonomi tadi, persoalan mendasar pada kebutuhan tadi, kita harus lihat pada dua aspek, ya kan? Kita harus lihat gitu. Bagaimana persoalan ekonomi manusia itu ketika dihadapkan dengan konteks sosialnya atau pada sisi yang lebih luas atau masyarakat. Sedangkan secara individual, ya kan, manusia harus tetap memenuhi kebutuhannya untuk tetap bertahan hidup dan menjalankan hidup. Nah, sekarang ketika individu atau manusia ini berada pada wilayah yang luas, masyarakat, bahkan sampai pada negara. Nah, persoalan kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan itu dilimpahkan pada negara. Di luar tanggung jawabnya sebagai individu, dia harus tetap memenuhi kebutuhan ekonominya. Nah, sekarang negara harus berhadapan dengan individu harus berhadapan dengan negara. Maka persoalan ekonomi, bagaimana mensejahterakan ekonomi masyarakat, ya, ekonomi individu, negara ini harus menciptakan ruang atau mengatur, mentertibkan lewat pemerintah yang berdaulatnya, lewat pemerintahnya dengan 3 lembaga negara: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif ini pelaksana dia, ya kan. Legislatif ini yang membuat kebijakan, yang mengontrol dan mengawasi. Sedangkan yudikatif ini adalah satu lembaga yang akan menghakimi, yang akan memberi hukuman, atau yang lembaga yang legislatif mengontrol, menentukan kebijakan dan mengawasi. Nah, yudikatif itu adalah suatu lembaga negara yang bertugas menghakimi persoalan. Ketika eksekutif dan legislatif ini salah dalam melaksanakan kebijakan atau salah menjalankan, maka yudikatiflah yang akan menghukum, yang akan menilai. Makanya di yudikatif itu semacam MK, Kejaksaan, Mahkamah Agung, gitu. Nanti lagi. Nah, di sisi lain, kebutuhan ekonomi masyarakat, individu-individu ketika berhadapan dengan masyarakat yang lain, ketika berhadapan dengan individu-individu yang lain dalam hidup bermasyarakat. Nah, untuk melakukan transaksi ekonomi, bahwa kebutuhan begini, bicara kebutuhan pada manusia, kebutuhan itu tidak mandiri dia satu. Nah, bahwa setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda,
beda-beda. Nah, untuk mendukung proses kebutuhan yang berbeda-beda itu, masing-masing individu dalam kehidupan bermasyarakat harus berinteraksi satu sama lain, ya kan, dalam menukar atau saling memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Maka kebutuhan ekonomi manusia itu harus berhadapan dengan yang namanya pasar. Harus berhadapan dengan yang namanya pasar. Makin lah itu. Dia belum buat. Nah, gitu. Makanya sedangkan dalam negara pasar ini adalah suatu entitas, atau pasar ini adalah zona yang tidak diatur oleh negara. Ya kan? Tidak ada satu aturan, ideologi atau negara manapun yang berani mendaulati pasar ini, yang bisa menentukan aturan bagi pasar. Nah, gitu. Maka pasar ini adalah zona bebas dia, atau yang disebut liberal. Nah, pasar ini tidak diatur oleh aturan manapun, tetapi pasar ini dia berjalan dengan mekanismenya sendiri. Biarlah pasar yang menentukan aturannya sendiri. Aturan yang dimaksud dalam hukum pasar ini adalah aturan supply dan demand. Gitu. Nah, gitu. Nah, maksudnya ketersediaan barang. Nah, gitu. Ketersediaan barang dengan kebutuhan barang, gitu. Nah, distribusi dan distributor, ketersediaan. Ya begini, hukum pasar itu kenapa tidak bisa diatur oleh pemerintah atau tidak, dia memiliki aturan sendiri. Biarkan pasar itu berjalan dengan sendirinya. Nah, misal begini, misalnya produksi barang, gitu. Dengan sendirinya ketika produksi barang ini sedikit, maka dengan sendirinya hukum pasar akan mengatakan barang itulah langka atau mahal. Nah, ketika produksi lebih, maka ketika produksi banyak tetapi permintaan sedikit, dengan sendirinya juga barang itu atau hukum pasar itu akan membuat harga barang itu berkurang atau turun. Itu hukum yang alamiah pada pasar. Nah, dulu sebelum pasar itu ada yang kita kenal dengan sistem barter, saling tukar. Nah, gitu. Sekarang karena berkembangnya zaman, ya kan, kita kenal istilah pasar, tempat transaksi antara penjual dan pembeli. Nah, dengan sendirinya hukum pasar itu hukum yang alamiah dia, terjadi dengan begitu saja, tidak diatur oleh negara. Maksudnya negara tidak mengatur harga segini, harga segini. Nah, makanya dalam setiap kebijakan negara hanya bisa memberikan rujukan atau pedoman atau himbauan saja, tidak berani menentukan pasar. Malah dia tidak berani tentukan harga mie harus segitu, tidak. Nah, kalau mau dijual terserah penjual mau jual, pembeli mau beli dia silakan. Nah, itu hukum yang alamiah dia, tidak negara atur. Hanya yang diatur oleh negara itu persoalan pajak saja, bahwa masing-masing masing-masing orang, begitu, atau masing-masing produksi dia harus membayar pajak pada negara. Begitu. Dia negara dunia sekalipun tidak berani mengatur pasar. Gitu. Hukumnya, misalnya begini juga di sisi lain. Nah, di sisi lain, misalnya begini, misalnya penjual A dan penjual B. Kita lihat pasar misal. Nah, penjual A ketika dalam pasar dia menjual pisang goreng, sama-sama menjual pisang goreng. Nah, ketika penjual B menjual dengan harga 1.000, penjual A menjual dengan harga 900. Nah, dengan sendirinya pasar akan memberi hukum bahwa ini yang lebih laris daripada ini, dengan sendirinya. Nah, gitu. Maka mau tidak mau, nah, gitu, mau tidak mau, penjual A juga harus menjual 1.000, penjual B yang harus menjual 1.000. Nah, gitu. Misal, coba lihat sajalah di Bima ini harga nasi goreng misal
harga nasi goreng, ya kan? Hampir-hampir sama semua harganya, begitu. Kalau ada penjual yang menjual lebih, ya, resikonya pembelinya kurang. Maka hukum pasar itu dia mengikuti ritme keadaan. Dengan sendirinya pasar itu menentukan hukum. Tidak ada negara mengatur kamu penjual nasi goreng harus jual segini. Tidak ada negara tidak berhak mengatur pasar. Bahkan negara dalam menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat ketika dia begini, dalam menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat, misalnya beras. Pemerintah tidak berani mengintervensi pasar itu. Negara tidak berani menentukan harga untuk beras di pasar, tidak berani dia. Nah, kalau negara mau bantu masyarakat dengan beras, negara harus membelinya. Baru itu juga akan dikembalikan pada masyarakat dalam bentuk bantuan. Tidak ada dia berani atur pasar, kamu harus jual segini, tidak berani. Maka pasar itu adalah pasar ini zona bebas kalau saya bahas. Dia tidak terikat hukum, dia sesuatu yang liberal. Tapi nanti kita lihat ada suatu pandangan dunia atau ideologi yang memanfaatkan pasar ini. Gitu. Cuman sebelum lebih jauh teman-teman, yang pertama saya mau ini dulu memberikan pandangan kita bagaimana negara menciptakan yang namanya keadilan pada aspek sosial dan ekonomi. Gitu. Maksudnya begini, ya kan? Kita harus punya pemahaman dulu, pandangan dulu, bagaimana keadilan dalam arti sosial dan bagaimana keadilan dalam arti ekonomi. Gitu. Ketika nanti kita berhadapan dengan kebijakan negara atau persoalan negara, Anda bisa melihat masyarakat pada aspek sosial, masyarakat pada negara belum mendapatkan keadilan, belum mendapatkan kesejahteraan baik pada sisi ekonomi. Gitu. Anda harus punya dulu pemahaman seperti ini. Anda harus tahu dulu bagaimana prinsip keadilannya. Anda harus paham dulu keadilan seperti bagaimana dan keadilan dalam pendekatan sosial dan ekonomi seperti apa. Gitu. Saya mau kasih dulu pandangan demikian. Biar nanti kalau kita kaitkan ketika kita mau bicara civil society atau civil society ini peradaban dia. Dia bicara peradaban manusia. Dia bicara peradaban manusia. Ini kadang sering dijadikan sebagai slogan perjuangan. Dia pandangan teori saja. Gitu. Nah, kadang kita tidak temukan di mana sih civil society, masyarakat beradab itu di mana. Nah, peradaban masyarakat yang sadar nilai itu di mana. Nah, itu sebenarnya cita-cita. Gitu. Makanya masing-masing pandangan atau ideologi itu coba membahas, coba menawarkan konsep bahwa siapa yang bisa memberikan tawaran keadilan. Karena untuk sampai pada civil society, masyarakat itu harus sejahtera, manusia sejahtera pada aspek sosial dan ekonomi itu. Kita sudah lihat tadi bahwa persoalan dasar negara itu adalah persoalan manusia. Persoalan mendasar pada manusia itu persoalan ekonomi, kebutuhan. Nah gitu. Makanya Anda terjadi misalnya Anda lihat di negara ini kenapa minoritas harus menguasai mayoritas, itu sebenarnya tidak lain. Kalau Anda periksa kenapa dia harus mengorbankan yang lain, kenapa dia harus korupsi, persoalan ekonomi semua itu, ya kan? Persoalan kebutuhannya saja itu tidak ada yang motivasinya itu ekonomi. Nah, dia mau kaya, mau dukung kebutuhan primernya, dukung kebutuhan sekundernya, itu persoalan ekonomi. Orang korupsi, orang rampas hak orang lain dalam bernegara, persoalan ekonomi yang memotivasinya, gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu
Bagaimana negara menciptakan keadilan, Bagaimana negara menciptakan keadilan pada aspek sosial dan ekonomi, maka kita harus mengkaji dulu bagaimana pemahaman kita atau pandangan kita tentang keadilan. Nah, jangan sampai ketika nanti kita mengkaji tentang pandangan dunia atau ideologi dunia yang menawarkan keadilan seperti ini menurut kami. Nah, misal masuk kapitalis bicara keadilan kesejahteraan seperti ini tawarannya. Anda iakan saja, Anda tidak punya konsep untuk membantah. Baru masuk sosialis, kami punya tawaran begini. Baru Islam, kami punya tawaran begini. Pandangan dunia, gitu. Masyarakat itu sejahtera, adil pada aspek sosial ekonomi harus begini. Itu tawarannya. Nah, maka pertama kita juga punya pemahaman atau dasar pemahaman tentang apa itu keadilan. Nah, yang pertama keadilan. Saya mau lihat dalam arti filosofis dulu. Saya mau kaji keadilan dalam arti filosofis. Nah, keadilan dalam arti filosofis ini ada dua. Yang pertama keadilan dalam arti keseimbangan. Yang kedua keadilan dalam arti persamaan. Nah, keadilan dalam arti keseimbangan ini. Keadilan dalam arti keseimbangan. Nah, keadilan dalam arti keseimbangan ini misalnya begini, Anda akan melihat sesuatu itu adil, Anda akan memahami begini, Anda akan melihat sesuatu itu seimbang apabila Anda melihat di dalam diri sesuatu itu terjadi sinergisitas, gitu. Maksudnya tidak berbenturan, ada sinergisitas. Nah, gitu. Ketika keadilan dalam arti filosofis, dalam arti keseimbangan itu, ketika terciptanya sinergisasi, sinergisasi pada bagian-bagian sesuatu. Nanti saya jelaskan apa maksudnya sinergisasi pada bagian-bagian tertentu. Karena kalau tidak terjadi keseimbangan pada sesuatu atau pada manusia, pada alam atau pada negara, ketika tidak terjadi keseimbangan, misalnya pada pasar tidak ada keseimbangan antara distribusi dan distributor, supply dan demand. Begitu juga pada negara, ketika tidak terjadi keseimbangan pada lembaga negara, maka Anda lihat tidak ada terjadi keadilan pada negara. Maka harus ada keseimbangan, baik pada aspek ekonomi, pemerintahan, rakyat dan negara harus seimbang. Dia harus bisa menciptakan keadaan yang seimbang. Itu keadilan dalam arti filosofis. Yang pertama, ketika satu keadaan itu tercipta ada yang namanya keseimbangan. Nah, yang pertama misalnya saya kasih dulu argumentasi keseimbangan, bahwa keseimbangan ini disebut keadilan. Bahwa keseimbangan itu disebut keadilan. Misal pada alam, misal kita lihat pada alam semesta. Anda lihat misalnya terjadi keseimbangan pada hidrogen dan oksigen yang terus menghasilkan air. Nah, bayangkan misalnya hidrogen semuanya jadi nitrogen. Nah, tidak ada air di bumi, tapi karena hidrogen dan oksigen terus dalam keadaan yang seimbang, maka air itu tercipta, gitu. Di sisi lain misalnya, coba lihat seimbangnya posisi bumi, matahari dan planet-planet yang lain. Sedikit saja bumi ini mendekati matahari, maka bumi akan kekeringan. Bumi akan kekeringan, panas, gitu. Nah, sedikit saja mendekat, atau
sedikit saja bumi ini menjauh dari posisinya sekarang, menjauh dari matahari, maka tidak ada panas yang sampai ke bumi. Maka efeknya kehidupan menjadi tidak ada jika kurangnya cahaya. Nah, gitu. Baru kita lihat pada manusia. Nah, keseimbangan pada manusia. Nah, gitu. Bahwa keseimbangan disebut keadilan. Nah, gitu. Misal Anda lihat pada manusia, nah, kan, struktur tubuh atau posisi tubuh manusia ini sangat teratur, ya kan. Posisi mata, posisi telinga kita itu. Kalau misalnya Anda lihat, misal telinga manusia besar sebelah, kecil sebelah, Anda akan melihat tidak seimbang dua telinga itu, sehingga Anda tidak lihat lagi indah, begitu. Maka tidak adil, tidak ada keseimbangan pada posisi telinga manusia ketika satu besar sebelah, satu kecil sebelah, gitu. Maka Anda tidak akan lihat sesuatu itu indah. Nah, gitu. Nah, setiap keseimbangan yang terjadi itu filosofi keadilan, gitu. Misal pada negara, nah, pada negara ketika tidak terjadi keseimbangan antara pemerintah, antara lembaga pemerintah, ya kan, antara eksekutif, yudikatif dan legislatif. Nah, Anda tidak akan lihat keadilan. Nah, baru keadilan dalam arti keseimbangan itu bisa tercipta pada negara, maka semua lembaga negara itu harus berjalan bersamaan atau harus bekerja sama. Nah, pemerintah dan rakyat itu harus sama-sama memahami. Dia harus sama-sama sama-sama memahami tugas dan tanggung jawabnya supaya seimbang keadaannya. Nah, setiap sesuatu kalau Anda saksikan seimbang, itu Anda dapati yang disebut keadilan, atau Anda lihat sesuatu itu adil. Begitu juga pada pasar. Kalau antara supply dan demand atau distribusi dan distributor barang itu harus seimbang. Misalnya begini, jangan ada produksi lebih ya dalam pasar. Terjadinya produksi lebih atau penggelembungan barang untuk menciptakan harga yang tinggi itu tidak seimbang. Anda lihat tidak ada keseimbangan, berarti tidak adil dalam menciptakan menyediakan suplai barang hanya untuk mendapatkan harga yang tinggi, ya kan. Anda berbuat curang atau tidak adil, maka tidak ada keseimbangan pada pasar, gitu. Nah, itu tadi keadilan dalam arti filosofis, yaitu keseimbangan. Nah, biasanya keadilan dalam arti keseimbangan ini orang sering memberi simbol dengan simbol mizan. Biasanya keadilan seperti ini itu dilambangkan dengan mizan atau timbangan. Biasanya keadilan seperti begini sering dilambangkan dengan mizan atau timbangan. Nah, yang kedua, keadilan dalam arti filosofis, dia punya arti persamaan. Keadilan dalam arti persamaan. Nah, ini akan menjadi catatan referensi kita ini dalam melihat adil atau tidak negara ini dalam menjalankan sistemnya nanti. Begitu. Nah, yang kedua, persamaan. Keadilan dalam arti persamaan. Nah, sekarang keadilan dalam arti persamaan, dia punya definisi begini. Nah, tadi keseimbangan apabila Anda menemukan melihat sinergisitas bagian-bagian tertentu, ya kan, maksudnya tidak berat sebelah biasanya keseimbangan. Nah, kalau keadilan dalam arti persamaan ini definisinya begini: memberi secara sama atau tidak sama berdasarkan kapasitas si penerima. Nah,
ini yang kita pakai nanti dalam melihat persoalan negara ini. Ini definisinya, keadilan dalam arti persamaan itu memberi secara sama atau tidak sama berdasarkan kapasitas si penerima. Apa maksudnya ini? Memberi secara sama atau tidak sama berdasarkan kapasitas si penerima. Ini keadilan. Nah, berdasarkan definisi ini, sebenarnya tidak semua persamaan itu ya kan tidak adil, tapi ada juga persamaan yang tidak adil. Nah, ini kacamata kita melihat persoalan nanti gitu. Dan tidak semua tidak sama itu tidak adil. Ada juga ketidaksamaan tapi adil, tetapi ada juga persamaan dan itu tidak adil. Makanya saya ambil dulu begini definisi adilan dalam arti filosofis, yaitu dalam arti persamaan. Definisinya memberi secara sama atau tidak sama berdasarkan kapasitas si penerima. Nanti kita bedah di sini. Jangan mana itu keadilan dan berbuat baik. Gitu. Perbedaan dan pembedaan itu bagaimana? Memberi secara sama atau tidak sama berdasarkan kapasitas si penerima. Sekali lagi saya katakan bahwa tidak semua persamaan itu adil dan tidak semua tidak sama itu tidak adil. Ada juga tidak sama yang adil dan ada juga persamaan yang tidak adil. Nah, tadi berdasarkan definisi tadi saya mau kasih contoh gini. Nah, misalnya seorang dosen. Misalnya seorang dosen, dia punya mahasiswa ini, dia punya mahasiswa, gitu. Nah, di kelas A atau di ruangan satu, di kelas 1, dosen punya mahasiswa A dan B, gitu. Jadi supaya Anda paham definisi tadi, punya mahasiswa A dan B. Nah, seorang dosen kemudian memberikan tugas atau memberikan soal pada mahasiswa A dan B ini masing-masing 10 soal. Nah, A dan B sama-sama mengerjakan 10 soal benar semua. Nah, kemudian seorang dosen memberi nilai pada A 10 dan B 10. Ya, sama-sama ini. Nah, ini yang disebut memberi secara sama berdasarkan kapasitas si penerima dan ini disebut adil. Nah, lalu di kelas kedua, dosen memiliki mahasiswa C dan D. Gitu. Nah, sama seorang dosen memberikan 10 soal dan kepada mahasiswa. Si C mengerjakan 10 soal, ya kan? Si C mengerjakan 10 soal benar semua. Dan si D hanya mengerjakan 5 soal benar semua. Nah, baru si dosen memberikan si C nilai 10 dan si D dosen memberikan nilai 5. Ini memberi secara tidak sama berdasarkan kapasitas si penerima. Ini adil. Ini adil namanya. Gitu. Biasanya Anda mahasiswa tidak kerjakan soal, tidak masuk kuliah, tuntut nilai yang sama. Kapasitas Anda tidak Anda jalankan. Gitu. Maka Anda tuntut keadilan, tapi kapasitas Anda tidak bekerja pada poros adil. Anda yang tidak menempatkan diri. Gitu. Nah, maka harus dibedah dulu begitu. Nah, ini namanya adil. Memberi secara tidak sama berdasarkan kapasitas si penerima. Ini adil. Nah, ini yang dimaksud memberi secara tidak sama, tetapi keadilan. Nah, gitu. Sekarang di ruangan 3 ada dosen miliki murid E dan F. Nah, gitu. Sama dosen berikan 10 soal pada mahasiswa. Gitu. E kemudian mengerjakan 10 soal benar semua, F hanya mengerjakan 5 soal. Tetapi dosen memberikan si E dan si F sama-sama nilai 10 atau sama-sama nilai 5. Ini yang disebut tidak adil. Nah, ya kan? Ini tidak adil. Sama dia beri sama, memberi secara sama atau tidak sama berdasarkan ini yang disebut tidak adil, itu zalim. Nah, memberi secara
sesama, tapi tidak berdasarkan kapasitasnya. Ini namanya tidak adil, ya kan? Tidak adil ini. Nah, karena kapasitas si penerima itu persoalannya, gitu kan? Saya bilang tadi, keadilan dalam arti filosofis, dalam keadilan secara filosofis dalam arti persamaan, keadilan itu memberi secara sama atau tidak sama berdasarkan kapasitas si penerima. Nah, lawan dari keadilan itu kejoliman. Nah, ini kejoliman itu memberi secara sama tidak berdasarkan kapasitas si penerima. Ini tidak adil. Maka saya bilang tidak semua persamaan itu adil, nah, gitu. Dan tidak semua ketidaksamaan itu, tidak semua tidak sama itu kejoliman. Ada juga tidak sama yang adil, gitu. Nah, di kelas di ruangan keempat ada murid si G dan si H, begitu. Nah, sekarang sama diberikan 10 soal. Diberikan 10 soal sama. G kemudian mengerjakan 10 soal dan H mengerjakan semuanya benar semua, sama-sama mengerjakan semua, tapi dosen memberi G nilai 10, F nilai 5. Itu. Ini tidak adil, ya kan? Memberi secara tidak sama. Nah, itu. Ini tidak adil, ya kan? Tidak adil ini karena sama-sama mengerjakan 10 soal benar semua, dosen hanya memberikan masih beda, memberikan nilai. Si G diberi 10, si H diberi 5. Ini tidak adil, memberi secara tidak sama yang tidak adil. Nah, gitu. Nah, sekarang di sini, ya kan? Anda harus lihat di sini pada keadilan dalam arti persamaan tadi, ya kan? Ada yang namanya perbedaan dan pembedaan. Pembedaan. Ini kita pakai di kacamata kita mau melihat sesuatu nanti. Nah, perbedaan itu terjadi pada kapasitas penerima. Maksudnya begini, kenapa terjadi perbedaan itu terjadi karena kapasitas si penerima. Nah, perbedaan itu terjadi karena kapasitas si penerima. Pembedaan itu terjadi pada sisi si pemberi. Nah, pada sisi si pemberi, gitu. Nah, makanya sekali lagi pembedaan. Kenapa perbedaan itu terjadi? Itu karena kapasitas si penerima. Itu pembedaan terjadi karena kapasitas si penerima, gitu. Sedangkan pembedaan itu terjadi dari sisi pemberi. Pembedaan itu muncul karena sisi pemberi yang membuat pembedaan itu ada. Kalau perbedaan itu dia muncul karena kapasitas si penerima. Itu dalam keadilan tadi. Nah, makanya kejoliman itu terjadi pada aspek pembedaan. Ketika si pemberi melakukan pembedaan tidak berdasarkan pada perbedaan kapasitas si penerima. Gitu. Nah, sekarang keadilan dan berbuat baik. Keadilan dan berbuat baik. Berbuat baik. Beda lagi nih. Kita harus lihat dulu. Jangan sampai misalnya begini loh, ya kan? Sebenarnya keadilan ini dia bicara hak, memang hak yang Anda harus dapatkan dalam kehidupan bernegara. Tapi berbuat baik ini jangan Anda salahkan, Anda jangan pahami bahwa ini keadilan, tidak. Gitu. Kalau berbuat baik, saya definisi keadilan, gitu. Tadi keadilan dalam arti kesenian. Sekarang saya bicara keadilan dalam arti sosial. Ini. Keadilan dalam arti sosial. Gitu. Sekarang keadilan dalam arti sosial. Keadilan dalam arti sosial itu punya definisi begini, ya kan? Menjaga atau mengembalikan hak-hak sesuatu pada tempatnya. Itu. Jadi keadilan dalam arti sosial.
ini kita bicara keadilan bagi masyarakat nanti. Bagaimana Anda punya kacamata pengetahuan bahwa keadilan sosial itu tercipta harus begini. Makanya keadilan sosial dia punya definisi menjaga hak-hak sesuatu atau mengembalikan hak-hak sesuatu pada tempatnya. Itu keadilan sosial adalah menjaga atau mengembalikan hak-hak sesuatu pada tempatnya, begitu. Makanya kita persoalkan nanti ketika berhadapan dengan negara. Ketika dia hendak menciptakan keadilan pada rakyatnya, maka apa hak-hak masyarakat, hak-hak yang tidak dijaga dan tidak dikembalikan. Makanya kita nanti bicara pajak, pengelolaan sumber daya, karena negara hanya mengatur dalam undang-undang itu tanah, air itu semuanya katanya dikelola oleh negara untuk rakyat. Apakah dikembalikan itu hak rakyat itu? Sedangkan tanah, air dan bumi ini apakah tetap dijaga oleh rakyat? Sedangkan investasi yang mengelola, asing yang mengelola. Maka kita harus punya kacamata filosofis, kacamata pengetahuan dulu sebelum melihat persoalan yang besar nanti. Sehingga Anda tidak langsung salahkan dinamika yang terjadi pada negara itu, begitu. Maksudnya begini, Anda kritik, Anda punya solusi, Anda punya pengetahuan, begini loh. Kenapa saya sebut tidak adil begini, begitu maksudnya. Kita belum bicara tawaran ideologinya ini. Saya baru antar Anda ke pemahamannya. Maka keadilan dalam arti sosial menjaga atau mengembalikan hak-hak sesuatu pada tempatnya. Kalau berbuat baik, mengeluarkan hak sesuatu pada tempatnya. Nah, gini. Ini berbuat baik namanya. Kalau berbuat baik, mengeluarkan hak sesuatu pada tempatnya. Gitu. Kalau keadilan, menjaga hak-hak sesuatu. Ya kan? Nah, maka cuman ketika keadilan itu dikaitkan yang kata saya keadilan sosial pada skala yang lebih luas, maka saya definisikan keadilan sosial menjaga atau mengembalikan hak sesuatu pada tempatnya. Kalau berbuat baik, mengeluarkan hak sesuatu dari tempatnya, bukan Pak, dari tempatnya. Nah, gitu. Ini berbuat baik namanya, mengeluarkan hak sesuatu dari tempatnya. Nah, ini berbuat baik. Saya kasih analogi untuk membedakan apakah mana berbuat baik dan mana keadilan. Nah, gitu. Misalnya saya, misalnya A, B, C dan D. Gitu. Nah, tadi ya berbuat baik itu mengeluarkan hak-hak sesuatu dari tempatnya. Itu disebut berbuat baik. Sekarang saya mau kasih contoh seperti apa berbuat baik itu. Misal begini, si A kemudian memberikan uang kepada B, C, D dan E. Misal begini dong. Misal saya, anggaplah si A ini. Si A punya uang. Si A punya uang. Si A memberi uang pada ada 4 orang, misalnya ada 4 orang. Datang si A berikan B dan C uang 50.000. Nah, si D dan si E tidak dikasih oleh si A. Si D dan si E tidak boleh mengatakan si A tidak adil, tidak boleh. Tidak boleh mengatakan si A dan si D dan si E tidak boleh mengatakan si A tidak adil. Tidak boleh itu. Dia tidak boleh, karena si A hanya berbuat baik pada B dan C, bukan pada D dan E. Maka si D dan E tidak boleh katakan si A itu tidak adil. Nah, karena si A itu sedang berbuat baik pada B dan C, begitu. Dia tidak berbuat baik pada D dan E, maka D dan E tidak boleh si D dan E ini bilang pada A, Anda tidak adil. Kenapa tidak boleh tidak adil? Karena uang 50.000 yang diberi pada B dan C ini bukan atas dasar, ya kan, bukan atas dasar perjuangan bersama atau bukan berdasarkan uang bersama, fasilitas bersama yang dikumpulkan, yang dipegang oleh bukan, tetapi uang pribadi si A dia beri pada B dan C. Nah, dia berbuat baik ini pada B dan C, gitu.
Nah, pada D dan E dia tidak berbuat baik. Urusan dia yang mau berbuat baik. Nah, gitu. Atau saya analogi begini. Misal Ahmad, Ilham, Yani, Ima, dan Daus. Nah, misal 5 orang ini toh, mereka masing-masing kumpul uang 1.000. Nah, misal kumpul uang 1.000 ini. Nah, baru si Ahmad pergi beli roti. Nah, pergi beli roti. Nah, gitu. Setelah Ahmad pulang dengan roti 5 buah, gitu, dengan roti 5 buah, nah, roti 5 buah, dia begini, dia kasih roti itu pada Ilham, Yani dan Imam. Dia kasih pada Daus. Nah, Daus boleh mengatakan Ahmad tidak adil, karena roti itu dibeli dengan uang bersama. Gitu. Boleh Ahmad katakan, Daus kata Ahmad tidak adil. Gitu, boleh ini. Karena itu hasil bersama dikumpulkan. Maka Ahmad tidak adil. Ya kan? Gitu. Tidak menjaga sesuatu dan mengembalikan sesuatu pada tempatnya. Hak-hak sesuatu itu tidak dikembalikan. Karena dari awal itu roti dibeli dari uang bersama. Nah, kalau misal begini, nah, beda kalau Ahmad, ya kan, dia beli roti, ya kan, dia pakai uang sendiri ini, dia kasih ke Yani dan Ilham, tidak kasih. Nah, Ilham dan Anda boleh katakan Ahmad tidak berbuat tidak adil. Cuman Ahmad berbuat baik pada 2 orang, pada 2 orang tidak berbuat baik. Itu membeda keadilan dan berbuat baik. Anda harus beda begitu. Tadi karena berbuat baik itu Anda mengeluarkan hak-hak sesuatu dari tempatnya. Nah, gitu. Maksudnya begini loh. Dari penjelasan kita tentang pandangan kita, pengetahuan dasar kita tentang keadilan itu, ya kan, nanti ideologi mana yang bisa menawarkan seperti demikian, yang bicara bahwa manusia itu punya hak, ada hak yang lain pada diri kita yang harus digunakan. Begitupun ketika dalam menjalankan kehidupan bernegara. Sekarang selanjutnya baru kita bicara, ya kan, gitu. Nih baru kita bicara kaitkan pada, ya kan, negara. Gitu. Nah, misalnya pada pemimpin, kita sebut saja misalnya Jokowi, ya, ini pemimpin sekarang ini. Nah, diperhadapkan dengan 2 pertanyaan ini. Dia diperhadapkan dengan 2 pertanyaan, ya kan. Yang pertama, bagaimana kondisi sosial ekonomi, ya kan, negara Indonesia? Bagaimana kondisi sosial ekonomi negara Indonesia? Lalu yang kedua, apa harapan Pak Presiden terhadap kondisi sosial negara Indonesia? Kita baru hadapkan dengan pertanyaan ini. Gitu. Nah, baru di sini setelah Anda paham tadi keadilan dalam arti sosial ekonomi, Anda baru kita masuk, kita coba uji dengan pertanyaan begini. Ya kan? Karena untuk mempersoalkan apakah pada negara itu bagaimana menciptakan keadilan pada aspek sosial dan ekonomi. Dengan pertanyaan ini nanti kita akan beda loh. Apakah keadilan itu fenomena empiris atau fenomena filosofis? Maksudnya keadilan itu apakah hal yang empiris atau dia hanya filosofi saja? Nah, gitu. Nah, dengan pertanyaan ini. Oke, kalau ada yang dari beberapa penjelasan, kalau ada yang mau bertanya silakan. Saya kembalikan dulu pada moderator biar saya bahas ini nanti. Baiklah, terima kasih kepada Bang Materi yang cukup luar biasa memberikan beberapa argumentasi terkait negara, pasar, dan civil society.
Jadi teman-teman tadi sudah diantarkan pada pemahaman keadilan dan berbuat baik, di mana negara terbentuk dengan 4 aspek sampai pada hal substansi negara itu adalah manusia, dan manusia itu memiliki kebutuhan. Karena manusia memiliki kebutuhan sehingga terbentuklah interaksi kebutuhan yang dulu disebut barter atau barang ketemu barang. Sekarang itu ada alat yang disebut uang sehingga terbentuk yang disebut pasar. Lewat pasar ini ada istilah jual beli. Di pasar juga itu tidak ada yang namanya negara mengatur pasar, tapi pasarlah yang secara alami memberikan hukum pasar itu sendiri. Sekiranya seperti itu yang disampaikan tadi, karena menjelang azan maghrib, menjelang sholat maghrib, kita break sebentar sambil kita memikirkan apa yang mesti kita pertanyakan kepada pemateri. Jika ada yang belum jelas, Langsung saja bertanya. ada yang mau bertanya? Oke. Belum ada. Yang ingin saya tanyakan tadi yang dijelaskan oleh pemateri bahwasannya pasar itu tidak diatur oleh pemerintahan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menjual barang terlarang? Apakah masih tidak diatur oleh pemerintah atau bagaimana? Di mana barang-barang terlarang? Itu contohnya seperti apa? Miras. Itu sebenarnya negara hanya tidak mengatur harga, dia beri izin saja. Tidak ada negara tidak atur harga bir berapa, nah izin dia yang buat. Dia persoalkan izin. Sederhana saja, negara tidak atur. Negara hanya memberi izin, tidak pernah mengatur harga. Kenapa izin itu diberi? Efeknya adalah pajak yang ditarik. Tidak diatur. Ada lagi? Atau karena ini loh, mepet juga ya waktunya ya. Sebentar lagi itu kan menjelang maghrib. Rangkul loh pertanyaan bareng. Tapi kalau memang masih ada yang mau bertanya, kita simpan dulu. Nanti setelah sholat maghrib baru kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan. Tadi kita mungkin tadi ada sekilas saja jawabannya, akan dijelaskan setelah maghrib dulu. Jadi pertanyaan pertama tadi Bang, itu bagaimana kalau memang negara tidak mengatur pasar, lalu bagaimana dengan pasar itu menjual hal barang-barang yang dilarang oleh agama ya, seperti miras, ya kan, adanya pelacuran dan sebagainya, misalnya gitu ya. Lalu ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada pertanyaan? Baiklah, kita break sejenak sampai selesai sholat maghrib. Iya, tak arah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.